Jaga baire, jaga tuene, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga dite, jaga balide. Berbicara masalah tarian sakral, tentunya tidak lepas dari tari tradisional yang memiliki nilai magis atau spiritual dan ditarikan di saat hari-hari tertentu sesuai dengan kepercayaan di suatu daerah. Seperti halnya di Bali yang banyak memiliki tari sakral yang dapat ditemukan hampir di seluruh daerah. Sakral sendiri memiliki makna suci atau kesucian. Magis supranatural mengandung suatu kekuatan atau power dan pantang dilanggar sebab membahayakan. Juga ada sebuah kekuatan atau sakti. Tarian sakral seringkali dijadikan pembuka dalam setiap pelaksanaan upacara, terutama di pura sebagai bentuk perwujudan bakti dan terima kasih kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa. Ada beberapa jenis tarian yang masuk dalam tarian sakral, yakni tari rejang, tari baris, tari sangyang, tari Durga Mahisasura Mardini, tari Siwa Nataraja, tari topeng Sidakarya, tari Ganesha, dan banyak lagi yang lainnya. Masyarakat Bali memiliki seni budaya tradisional yang melimpah. Ya, hampir setiap daerah di Bali memiliki seni-seni tradisi itu. Seni tradisi adalah seni yang diwarisi oleh masyarakat Bali dari generasi ke generasi. Nah, khusus mengenai seni sakral, khususnya tari sakral, juga banyak sekali ada di Pulau Bali. Bahkan beberapa desa-desa pun memiliki seni-seni sakral itu, di mana seni sakral itu berfungsi sebagai bagian daripada kehidupan masyarakat Bali yang sangat disucikan, dikeramatkan. Nah, walaupun begitu, dalam perkembangannya kemudian terjadi bahwa seni tradisi itu mengalami pergeseran-pergeseran di tengah masyarakat Bali. Masyarakat memberi cap sakral terhadap seninya itu atas kemauan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu banyak seni-seni yang sebenarnya tidak sakral, belum sakral, bahkan tidak disakralkan, akhirnya menjadi sesuatu yang sakral. Ini adalah bentuk penghormatan, bentuk penyucian, bentuk pengusungan masyarakat terhadap seninya itu sendiri. Nah, karena sudah menjadi seni sakral, masyarakat itu sendiri otomatis secara tertib, secara taat, menyungsung atau menyucikan kesenian itu dengan berbagai ragam upacara-upacara, baik tempatnya di mana, harus mementaskannya, kemudian waktunya kapan, kemudian konteks sosial agama, upacaranya bagaimana. Oleh karena itu kesenian-kesenian ini pun tetap dia menjadi sakral, dihormati oleh masyarakatnya sendiri. Jadi sebenarnya perintis seni pertunjukan turistik di Bali itu berasal dari seni sakral sebenarnya. Apa yang disebut dengan populer di kita dan juga di mata wisatawan itu, kecak itu sebenarnya bagian dari seni pertunjukan sakral sangyang.
Dia hanya iringan saja. Tapi pada tahun 1930-an ada seorang penari yang bernama Lima di Desa Bedulu, kemudian didukung oleh temannya yang bernama Walter Service, seorang pelukis dari Jerman, mengemas seni itu, mengambil bagian iringannya, caknya itu, menjadilah cak yang sekarang. Padahal dia hanya bagian dari sakral itu. Jadi tidak ada apa-apa sepanjang kita bisa mengambil nilai-nilai estetika, nilai-nilai keindahan itu menjadi sesuatu yang baru dalam bidang pariwisata. Boleh-boleh saja. Barong termasuk juga begitu. Sebenarnya barong kan sakral, di mana-mana barong sakral. Tetapi tahun 48 itu, 1948 itu dijadikan seni turistik juga. Tetapi di sisi lain barong-barong yang sakral juga tetap masih ada, masih eksis. Demikian juga sangyang-sangyang yang masih ada begitu. Nah, yang penting di dalam hal ini jangan ada konfrontasi di tengah masyarakat, sesuatu yang dihormati oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral, jangan dipaksa-paksakan dijual untuk turis begitu ya. Kan ada oknum-oknum tertentu, turis ini ingin begini begitu ya, saya ambil, padahal masyarakat tidak menginginkan seperti itu. Hal itulah yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan merugikan seni sakral itu sendiri. Nah, misalnya di Tabanan, ya, sambil contoh, kan ada tek-tekan di sana, tek-tekan keramaitan. Itu kan sebenarnya sakral, ya. Nah, oleh masyarakat dipendaskan untuk turistik. Tetapi masyarakat setempat tetap mempertahankan nilai sakralnya. Padahal yang dipendaskan di sana bukan imitasinya, betul-betul sakral. Tetapi bagaimana urutan, bagaimana prosesi pementasan tek-tekan dengan ada barongnya, dengan tari kerisnya itu tetap sakral, tapi masyarakat tetap mempertahankan unsur itu. Nah, mengenai sinergi dengan daerah-daerah lain tentu ya boleh-boleh saja itu saling meniru atau saling mengembangkan. Hal ini sudah lazim terjadi sejak Sejalan dengan perkembangan zaman, ada beberapa tari sakral yang memang dipelajari dan diwariskan, bahkan ditarikan bersamaan dengan pelaksanaan rangkaian upacara. Seperti tari baris, rejang, dan sebagainya, yang menjadi pengantar proses upacara di pura atau tempat lainnya. Masih banyak tarian sakral yang ada di seluruh Bali yang tidak begitu dikenal. Hal ini disebabkan karena pementasan tarian tersebut erat kaitannya dengan proses upacara yang digelar. Ada bentuk-bentuk tari sakral yang memang tidak boleh disebarkan ya. Artinya masyarakat atau komunitas tertentu memang menghormati seni sakral itu jangan dipelajari malahan. Tetapi ada bentuk-bentuk seni sakral yang perlu dipelajari, perlu diwariskan, perlu diregenerasikan. Salah satu bentuk tari sakral yang sebenarnya yang mungkin dikenal oleh kalangan ibu dan wanita-wanita yang ngetren itu kan salah satunya kan tari rejang renteng itu ya. Tari rejang renteng itulah kemudian bentuk rekonstruksi bagaimana seni yang tadinya langka, hampir punah, tetapi dilakukan langkah-langkah rekonstruksi, ya penyegaran terhadap tari itu kemudian dikenal, meluas, bukan hanya di Bali, bahkan sampai ke tingkat nasional dan di internasional yang saya ketahui. Bali itu memang masih ada kesenian-kesenian sakral yang terpendam, yang tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Saya beri contoh misalnya ada barong brutuk di Desa Trunyan, Kintamani itu yang pakai bulu kelaras, yaitu tapelnya, topengnya memakai batok kelapa itu. Nah, sekarang hanya desa sekitar itu aja yang ketahui atau pengamat-pengamat seni atau seniman-seniman saja yang tahu. Oleh karena itu masyarakat Bali perlu tahu. Salah satu contoh ya, mungkin yang lain juga, mungkin di Tenganan Pegeringsingan, misalnya ada tari rejang, atau di daerah-daerah Bali Timur, banyak sekali sebenarnya tarian-tarian yang terpendam,
yang tidak diketahui, yang hanya diketahui hanya di sekitar Denpasar, Gianyar, Tabanan sampai di Bali Timur kaya sekali dengan tari-tari sakral, rejang, baris dan sebagainya. Itu oleh karena itu kita harus masyarakat Bali secara umum generasi muda harus bisa mengetahui dan mengapresiasinya. Dengan mengapresiasi kita merasa mencintai. Dengan mencintai kesenian kita merasakan rasa keteduhan, kedamaian, keindahan sebab kesenian kan bagian dari kedamaian. Kalau Gamuh itu seni tradisi, ya. Tapi ada masyarakat yang memberikan tempat, memfungsikan Gamuh sebagai seni sakral. Kan? Seni tradisi itu kan istilahnya bahwa seni yang diwarisi, yang diteruskan oleh masyarakat. Termasuk seni sakral tradisi, termasuk seni bebali juga tradisi, bali-balian juga tradisi. Ya, Gamuh misalnya, nah, Arjo itu seni tradisi, tapi dia tidak sakral secara umum. Ya, Arjo kan biasa dipentaskan di tempat-tempat tertentu sebagai hiburan. Gamuh juga dipentas. Zaman dulu Gamuh sebenarnya bagian dari kerajaan begitu ya. Tapi ada 1-2 daerah itu menempatkan Gamuh itu sebagai seni sakral, disakralkan, hanya turunkan, hanya dipertontonkan, dipersembahkan pada upacara odalan tertentu saja. Itu seni Gamuh kan termasuk seni klasik yang sangat bermutu ya, dalam arti bermutu. Bahkan ada seni yang termasuk tontonan, seni hiburan, seni bali-balihan bisa disakralkan juga oleh satu komunitas tertentu, misalnya Janger Moborbor. Di Bangli ada itu Janger, sebenarnya kan tari propan, itu tari sosial, tari hiburan semata gitu ya. Tetapi di satu daerah di Bangli disakralkan dengan sebutan Janger Moborbor. Kenapa disebut Janger Moborbor? Karena ada bagian ritual penari Janger itu menginjak-injak api begitu. Seni modern kan lagi agak terpisah tempatnya dari seni sakral dan seni modern. Itu kan seni yang sudah mengalami kreativitas, sudah sentuhan-sentuhan kreatif. Seperti kebiar itu misalnya, tari olek, tari kebiar duduk, tari Trunajaya, itu termasuk tari modern Bali begitu ya. Tapi orang memandang mungkin karena Bali tradisi begitu. Secara klasifikasi di Bali, seni-seni kebiar yang saya sebutkan itu legong, bukan legong keraton ya. Beda kan ya, legong keraton itu klasik termasuk. Yang lain-lainnya boleh dikatakan kebiar itu mungkin Pak mengenal tari olek tamu lilengan, kebiar duduk, Trunojayo dan lain-lain sebagainya. Itu dalam klasifikasi kesenian Bali itu dia seni Bali. Kemajuan zaman tidak dapat dihindari, namun bukan berarti kita menyerah begitu saja, tidak ada upaya dalam melindungi dan mengembangkan tarian tradisional maupun sakral. Terlebih di era digital ini, para generasi muda dimudahkan dengan berbagai alat dan teknologi dalam menghasilkan sebuah karya baru. Salah satunya dengan melakukan rekonstruksi tari sakral atau tradisional. Generasi muda atau kalangan milenial ini harus tetap mengedepankan pakem dan nilai yang ada di dalam tarian tersebut. Rekonstruksi dengan mengembalikan bentuk asli semula akan dapat menghilangkan jati diri, namun harus dikembalikan sesuai dengan pakem yang telah diwariskan secara turun-temurun. Jadi kita pemerintah sekarang ini, pemerintah Bali, Gubernur Bali dalam hal ini sudah melakukan semacam regulasi, sudah mengeluarkan semacam aturan kepada masyarakat Bali bahwa tari-tari sakral itu perlu diselamatkan. Nah, untuk menyelamatkan tari itu adalah caranya, salah satunya yang seperti saya sudah katakan tadi adalah rekonstruksi. Banyak tari-tari sakral yang ada belakangan, modernisasi, globalisasi,
lalu bergeser, menghilang, atau mengalami transformasi, atau dikomersilkan oleh kalangan-kalangan tertentu. Nah, oleh karena itu generasi sekarang agar kesenian itu tetap dia menjadi satu bentuk kesenian yang harus kita lestarikan, generasi muda sekarang atau masyarakat sekarang itu harus melakukan satu pelestarian ya terhadap kesenian itu sendiri, kemudian juga dilakukan penyegaran-penyegaran. Sebab bagaimanapun sesuatu yang ingin dilakukan direkonstruksi kembali, disegarkan kembali, kalau tidak ada kontekstualisasinya dengan masyarakat kekinian, apalagi lebih-lebih di generasi milenial yang disebut ini, kesenian itu akan punah kembali, hilang kembali. Nah, salah satunya satu pelestarian dalam arti yang berkaitan dengan ritual keagamaan. Ini tentunya yang dimaksud di sini. Kalau kita melihat bahwa rekonstruksi yang berarti mengembalikan, menyusun, menggambarkan kembali sesuatu menjadi bentuknya semula, justru hal-hal seperti itu akan merugikan nilai-nilai keasliannya, keorisinalannya. Oleh karena itu masyarakat, terutama para pengerti seni, pemaham seni, atau pencipta seni itu justru harus memberikan arahan bagaimana mengembalikan seni-seni tradisi, khususnya seni sakral itu sesuai dengan pakemnya yang memang telah diturunkan secara turun-temurun. Contoh misalnya, kalau sesuatu seni sakral tertentu atau seni tradisi tertentu diiringi misalnya dengan yang sama sekali berbeda, apalagi ekstrim memakai dangdut gitu misalnya, band begitu, tentu ini justru akan mengulangi, menggerus seni-seni sakral. Upaya rekonstruksi tari sakral kalangan milenial hendaknya tidak hanya bisa menjiplak begitu saja sebuah karya dengan menggunakan digital tanpa ada sentuhan kreativitas dan inovasi. Hal ini nantinya akan menghilangkan nilai di dalamnya. Kemajuan zaman memang tidak bisa ditolak, namun kemajuan teknologi hendaknya dimanfaatkan oleh kalangan milenial dalam mengekspresikan agar seni menjadi lebih bangkit. Nah, solusinya begini, bahwa seni sakral atau seni tradisi secara umum dijadikan sumber inspirasi. Tetapi bagaimana pengemasannya, bagaimana pengejawantahan di kalangan generasi masa kini, ya tentu boleh-boleh saja. Tetapi tetap harus ini merupakan pengembangan, dijadikan hanya sumber inspirasi saja. Tidak memfotokopi, tidak mengcopy paste seni tradisi yang telah ada, itu lalu dipindahkan ke dalam bentuk teknologi baru, tanpa ada sentuhan kreativitas, tanpa ada sentuhan inovasi. Nah, ini yang justru akan merugikan seni itu sendiri. Yang akan menguntungkan justru seni tradisi itu jadikan sumber inspirasi bahwa seni-seni tradisi kita di Bali khususnya memiliki nilai-nilai yang banyak perlu dikembangkan, dan ini sudah banyak dilakukan oleh generasi muda, baik itu di kampus atau di sekolah-sekolah seni, itu sudah banyak melakukan hal-hal bagaimana mengemas seni masa kini, seni baru, seni modern dengan nilai-nilai mengambil inspirasi dari kasanah seni tradisi kita yang begitu melimpah di Bali. Saya setuju bahwa kita tidak bisa menolak zaman. Kita tidak bisa menolak perkembangan teknologi. Nah, oleh karena itu teknologi-teknologi yang ada, teknologi digital yang ada itu perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kita-kita sekarang ini untuk mengaktualisasikan atau merevitalisasikan, menjadikan sesuatu itu lebih menggeliat lagi agar kita bisa
lebih intim lagi, lebih kembali, sebab di dalam seni-seni tradisi itu, dalam seni-seni yang asli itu banyak mengandung nilai-nilai estetika, keindahannya, juga banyak mengandung nilai-nilai moral, dan juga terkandung nilai-nilai religius di sana. Oleh karena itu, boleh-boleh saja kita menggunakan teknologi modern untuk mengemas, untuk menyimpan atau mendokumentasikan atau berkreativitas dengan itu, sebatas dia hanya dijadikan sumber inspirasi. Justru kita ditantang sekarang, kreativitas kita, generasi kita sekarang ditantang untuk mengaktualisasikan, merevitalisasikan seni itu dalam bentuk pengucapan teknologi yang baru, seperti lewat HP, seperti lewat kamera, seperti lewat benda-benda modern elektronika yang Upaya pemerintah saat ini dalam melestarikan seni tradisional dan tari sakral memang sudah ada, namun harus ditingkatkan. Selain itu, masyarakat dan seluruh komponen masyarakat harus ikut serta menjaga dan melestarikan kesenian itu sendiri. Karena hal ini tidak akan tercapai jika hanya dilakukan satu pihak, namun harus saling dukung. Rekonstruksi tari sakral menjadi sebuah solusi dalam usaha mengembangkan dan melestarikan tari tradisional Bali yang semakin terpinggirkan dan hampir punah. Hal ini tentunya menjadi sebuah harapan besar bagi kita semua untuk bisa menjaga dan mengembangkan tari tradisional dan sakral yang menjadi jati diri masyarakat Bali. Kalau kita berbicara mengenai hajat hidup, artinya seni sebagai mata pencaharian, tentu secara, kalau kita ingin realistis, bukan sesuatu yang menjanjikan, ya. Sebab berkesenian di Bali adalah kesenian ngayah. Ya, seniman-seniman Bali pada umumnya berkesenian itu mengekspresikan rasa indahnya, mengekspresikan pengabdiannya terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Makanya di Bali disebut dengan seni tulus, yang disebut dengan ngayah. Dengan ngayah semuanya terasa bisa menunjukkan rasa bakti masyarakat atau seniman kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Walaupun di sisi lain, seperti dikatakan lain, dari segi finansial memang tidak menjanjikan. Bukan saja dalam kesenian di tengah masyarakat, di dalam seni yang disebut seni turistik pun seniman kita masih mengalami semacam, boleh dikatakan dalam tanda petik, ya, penistaan begitu ya, karena secara konkret dibayar kecil, ya, tidak sesuai dengan semangat, tidak sesuai dengan pengabdian mereka. Itu yang terjadi. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian masyarakat. Kalau masyarakat mampu memberikan semacam subsidi atau apalah namanya, memberikan dukungan finansial kepada para seniman itu, justru ini akan lebih menggairahkan para seniman. Misalnya memberikan seke-seke itu, seniman-seniman itu, bahkan termasuk juga kesenian turistik yang harusnya dibayar sekian hanya dibayar kecil begitu. Subsidi, sumbangan seperti itu, atau istilah dulu itu adalah kedermawanan gitu ya. Jadi pemerintah perlu berposisi sebagai dermawan seni dalam hal ini. Dengan pemerintah mampu menunjukkan diri dengan dermawan seni yang konkret, begitu. Kalau zaman dulu raja-raja dermawan, ya mungkin memberikan juga finansial, tapi kasih sayang, ya sekarang diperlukan. Nah, salah satu medan kasih sayang pemerintah selain mampu memberikan finansial misalnya kepada seniman, menyediakan juga ruang-ruang untuk berkesenian. PKB salah satunya, saya sangat setuju sebagai medan berkesenian yang sangat bagus di Bali. Nah, selain pemerintah kita sudah melakukan langkah yang bagus, ya kira itu, kemudian kita seni tradisional Bali, khususnya tari Bali di sini, secara mengglobal, secara dunia sudah diakui kan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Nah, ini modal semangat. Ini modal semangat dari pihak luar dunia mengakui, pemerintah juga melindungi. Ya, tentu kita di Bali juga harus memiliki motivasi untuk menghormati
kesenian-kesenian kita, baik yang bernama wali, baik yang bernama bebali, maupun yang bernama bali-balihin sesuai dengan porsi-porsinya masing-masing. Dengan tetap saling menghormati posisinya masing-masing. Dengan tetap mementaskannya, memfungsikannya sesuai dengan konteks kesenian itu sendiri, otomatis saya kira seni-seni tradisi kita itu akan tetap lestari berkembang. Dan nyatanya memang di tengah masyarakat Bali sebenarnya tidak mengalami semacam kerugian secara umum, tidak mengalami kemunduran secara umum. Sebab gairah berkesenian di Bali, khususnya seni tradisi, justru sangat kuat di Bali, sangat berakar di Bali. Oleh karena itu, secara umum boleh dikatakan kita tidak perlu khawatir. Cuma ada pihak-pihak tertentu, kita harus tetap waspada, menghormati seni-seni yang disucikan, disakralkan, diwingitkan dari masyarakat, khususnya seni pertunjukan ritual yang disebut dengan tari sakral itu. Terutama ini tertuju kepada praktisi-praktisi seni. Harus banyak digali, harus banyak mempelajari kesenian-kesenian yang makin langka. Ya, kesenian-kesenian yang sudah punah malahan perlu digali, perlu diangkat nilai-nilai keindahannya. Sebab kesenian-kesenian seperti itu memiliki nilai-nilai yang perlu diaktualisasikan, perlu jadikan sumber inspirasi seperti saya katakan tadi oleh para seniman bangsa.